jadilah wong Surabaya pelanange Jawa itu lewat mau laku, mboten mung sekedar mendengar cerita dan mengaguminya saja. Laku dadi yo lakukan gitu tuh. Oke teman-teman, kita udah nyampe di rumah tadi dari makamnya Eyang Sawung Galing. Dalam pembicaraan setelah kita di rumah, kita ada beberapa hal yang mungkin kita pengen sampaikan juga ke teman-teman. Dan ada pertanyaan yang tadi saya belum sempat tanyain nih ke Mas Semut nih, ya tentang Mas, kita tadi itu kita sowan Mas ya. Iya. Sowan ini apa sih Mas? Maksudnya nyekar atau gimana sih Mas? Ya. Kalau dalam kebudayaan Jawa? Kalau kebudayaan Jawa itu sowanan tadi adalah membentuk hubungan kepada garis leluhur, membentuk komunikasi sebenarnya gitu. Sesowanan untuk komunikasi leluhur yang memang posisinya sudah ada di tempatnya gitu kan. Jadi dilui materi gitu kan. Makanya kita atau sowanan itu seringkali juga sekaran atau nyekar. Ya? Nah, makanya kita tadi ke sana itu pakai bahasa universal, bahasa alam semesta itu dengan membawa kembang. Ya? Nah, cuman kembangnya tadi bentuknya itu kita pakai kembang 7 rupa. Gitu. Memang beda dengan kalau kita nyekar di makam-makam biasa. Tapi sebenarnya akan menjadi lebih baik nih, esensinya itu menuju kembang itu macam-macam kok. Ya, tadi mintanya 7 rupa gitu. Nah, 7 rupa pun ada maksudnya, ada maknanya gitu. Nah, itu sing nanti kita bahas selanjutnya aja yang tentang makna bunga kembang yang digunakan untuk nyekar wong Jawa. Macam-macam itu menurut kebutuhan dan apa yang mau dinaikkan, doa yang dinaikkan. Cukup. Mas, di dalam kebudayaan kita ini, kebudayaan Jawa dan juga kebudayaan teman-teman juga di luar Jawa juga, itu juga ada kebudayaan-kebudayaan seperti kita mengunjungi ke tempat-tempat yang istilahnya sesepuh kita ya, leluhur kita ya. Walaupun bukan relasi dekat, kalau saya nyekar ke papa saya misalnya nih Mas. Karena waktu dulu saya larung ke laut, jadi saya di laut manapun saya bisa nyekar ke papa saya gitu. Betul. Nah, dalam kebudayaan Jawa ini, dalam kehidupan kita ini seberapa pentingnya Mas untuk kita itu datang ke tempat-tempat seperti yang kita tadi lakuin ke tempat Eyang Sawung Galing. Seberapa pentingnya sih Mas untuk kehidupan kita? Nah, seberapa penting? Saya kira penting sekali karena akhirnya menyadarkan kita bahwa kita hari ini ada karena orang-orang sebelumnya. Terusan ketika pertanyaannya apakah kita hanya nyekar pada orang tua, langsung pertanyaan apa hubungannya rasanya dengan Sawung Galing. Yang kita sebut sebagai orang tua itu bukan persoalan orang tua yang hanya melahirkan kita secara jasad. Tapi orang tua itu di Jawa ada 3. Yang pertama adalah orang tua sing menehi penguripan, artinya kita memberi nyawa itu orang tua. Yang kedua adalah orang tua sing menehi pemahaman atau ilmu. Itu guru-guru kita. Nah, salah satunya juga beliau, karena dia spiritnya mengajarkan kita bahwa kita akan menjadi tetap tanggung dan terhina. Langsung yang ketiga itu adalah orang tua yang memberi kebahagiaan, kesenangan. Itu adalah mertua kita. Nah, 3 orang tua ini, makanya ketika kita sowan ke leluhur kita, Sawung Galing atau Raden Wijaya atau apa, beliau adalah orang tua kita, nenek moyang kita atau guru kita yang memberi ilmu pengetahuan tadi itu. Dan juga membuka jalan untuk Indonesia ini bisa sampai seperti sekarang. Betul. Karena kalau belajar dari spiritnya mereka, itu luar biasa. Kita hari ini itu ditumpulkan gitu loh. Kita ditumpulkan oleh itu. Belajarnya ini, makanya belajarnya mereka besar. Spirit itu tidak berhasil dari hanya sekedar membaca buku 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi adalah satu lelaku. Artinya apa yang dilakukan, mana di Jawa ada namanya ilmu tinemu kanthi laku. Hari ini tidak. Nah, leluhur kita punya ilmu yang luar biasa itu karena dia lelaku, bukan sekedar baca buku, baca internet. Proses penyerapannya beda, itu loh Bang. Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti istilahnya seperti kedalaman spiritualnya dari leluhur kita ini
kadang-kadang nggak lagi ditonjolkan Mas ya. Betul, betul, Kayak betul. tadi contohnya kita waktu kita ke Sawanggaling kita bisa dengar sejarah beliau, bisa dengar sepak terjangnya beliau yang luar biasa. Tapi kita untuk mempelajari ilmu apa sih yang beliau ini punya, itu kita udah kehilangan jalan Kehilangan, Mas, ya. betul, betul, betul. Dan itu hanya bisa mungkin bisa mengerti di dalam laku kita ketika kita hening di sana, kita meditasi di sana, kita mulai dapat gambaran-gambaran Mas ya. Nggih, nggih. Gambaran-gambaran tentang sosok beliau ini secara betul. esoteris guys. Betul. Nah, itu sebabnya kita lagi diskusi sedikit. Mas tadi waktu kita hening tadi di sana, apa Mas kilasan yang Mas Semut ini lihat ketika kita hening di sana, dan apa yang mungkin teman-teman ini juga bisa tangkap dari situ Mas? Ya, artinya ada satu persoalan juga kalau di sini. Kenapa kok banyak orang tidak berani masuk wilayah itu? Ya, nggak berani masuk wilayah itu karena mereka ada satu stigma besar yang dibuat. Itu yuk orang-orang yang dulu yang menjajah kita, stigma bahwa kalau tidak rasional itu tidak logis. Tidak diterima. Ini satu hal ya, bahwa colali wong Jawa kuwi wong leluhurnya kita tuh mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi, bertransformasi, bisa mampu menerjemahkan sesuatu yang tidak bisa dibicarakan gitu loh. Nah, ini terusan dari situ, ini di Sawanggaling, ceritanya di Sawang atau di Jogobero ini banyak hal yang ditutup-tutupi oleh siapa ya, orang-orang yang punya kepentingan. Ben kita sebagai generasi muda kok arek-arek Surabaya wi orang duwe jiwa mau meneladani macam apa. Yang diteladani itu adalah ilmunya, lelakunya. Itu di sana itu perlu dilihat, dan ada banyak hal yang sebenarnya ditutup-tutupi juga. Contoh kasus itu ketika orang Jogobero dengan simbol ayam jagonya itu kan kayaknya takut gitu kan, karena ayam jago mesti tarung, kalau tarung itu judi. Tidak, karena sebenarnya ketika Jogobero itu dia punya ayam, itu adalah simbol bahwa dia orang Jawa. Karena orang Jawa itu punya namanya punya peliharaan yang maksudnya maksudnya yang pertama Turonggo, Tukilo, Curiga lan wanita. Garwo. Wismo itu rumah. Hal itu gitu loh. Hal itu kok ayam tadi ketika dibilang ayam itu jadi satu budaya orang Jawa. Kenapa sambung tarung itu sambung tuh? Sambung itu sambung rasa. Rasa apa? Laki-laki Jawa itu tidak penakut, tidak takut darah, dia satrio. Makanya harus tarung. Nah, ini yang nggak boleh dipikir. Ini nunjukin karakter manusianya juga. Betul. Dan harusnya karakter itu kita tetap harus punya. Enggak. Harus terjemahkan lagi. Pitik jago ki lapo kan gitu kok. Ayam jago ki bisa berkokok. Jadi pertama itu dia berani tarung karena dia punya taji. Dia punya benar-benar bersuara. Dia punya taji atau senjata. Nah, artinya dia lanang tenanan gitu loh tuh di situ. Jadi langsung waktu itu apa simbol pada masa itu? Jogobero pengen mengajak pemuda-pemuda Surabaya bahwa bangsanya dia itu lagi mengalami tekanan, lagi melalui penjajah, makanya dia butuh adu sabu. Dia ngumpulkan laki-laki untuk jadi petarung. Bungsu ini nggak iso menengahi dengan diplomasi, tidak, waktu itu nggak bisa cuma diplomasi. Betul. Orang itu udah 350 tahun nggak iso meneng. Kita harus jadi petarung. Itu kan perlawannya jelas kok. Ya, ini yang nggak mau orang tafsir. Jangan, itu kebudayaan orang Jawa. Dan tidak ada salahnya gitu loh. Kasus selanjutnya lagi masalah Jogobero nantinya itu kan jadi Sawanggaling, namanya nama jabatan Sawanggaling. Nah, dari mana? Dari dia keahliannya tuh mana tadi tuh? Kalian mana yang dimaksud itu bukan sekedar jemparing melepaskan anak panah gitu maksudnya, bukan. Tetapi dia bulo wentah hati mengolah hati itu artinya mengolah mana. Nah, mana itu tempatnya ini di hati betul ngolah. Makanya ini kalau di cakra itu namanya cakra jantung, di jantung itu di hati. Makanya Tuhan ada di salah satu surat bahwa Gusti Pangeran itu tidak kemana-mana. Nah itu loh, makanya kalau cakra jantungnya bagus, biasanya secara spiritual dia bagus. Itu kok di sana. Jadi, jadi kita belajar bukan hanya dari sejarah yang tertulis atau turun-temurun, tapi secara esoteris atau secara dalam mata batin ya maksudnya. Kita bicara mata batin itu luas banget ya tentang kehidupan dari Jogobero ini. Nah artinya
ketika diluaskan ini tidak ada batasan, itu juga satu keistimewaan orang Jawa. Artinya semua orang ketika mau sungkeman sana mau melakukan meditasi yang didapat akan beda-beda. Ini loh, perbedaan ini artinya membuat bahwa kita berdaulat terhadap apa yang didapat. Nah, tentu. Jadi kita bisa menyerap energi mentransformasi apa yang disampaikan. Itu balik lagi ke beningnya hati lan tenangnya pikir kan gitu. Maka misalnya butuh menep misalnya. Jadi olah menep ini penting. Tadi waktu kita sowan tadi di makam, tadi saya dengar Mas Mut ngapunten tuh kenapa nih Mas? Ya itu di sana bahwa beliaunya yang Sawunggaling itu artinya berharap bahwa silahkan sampaikan apa yang tersembunyi ini, tapi dengan tidak emosional, tapi beritahu mereka dengan jelentreh, pelan, dan mungkin butuh waktu. Bahwa banyak hal yang disembunyikan. Jadilah wong Surabaya pelanange Jawa itu lewat mau laku, bukan mau sekedar mendengar cerita dan mengaguminya saja. Laku dadi yo lakukan gitu kok. Kalau nggak ada sopan santun, unggah ungguh, totro kromo, nah itu sing penting sebenarnya. Oke, teman-teman, kita belajar banyak banget dari perjalanan kita hari ini. Sudah saatnya kita mengembalikan budaya sowan ini Mas. Budaya kita nyekar, karena ini adalah budaya yang luhur teman-teman, karena ketika kita datang ke tempat-tempat yang dimana leluhur kita itu pasti ada cerita itu pasti sesuatu yang berguna buat kehidupan kita, pasti sesuatu yang kita bisa teladani, dan ketika kita hening kita pun bisa melihat sesuatu yang lebih dalam daripada cerita-cerita yang ada di sana Mas ya. Dan saya harap di tempat kalian juga ada banyak banget tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat di mana leluhur kita dulu itu yang sempat dipotong sejarahnya, dipotong ceritanya, sehingga kehebatan orang-orang terdahulu itu udah mulai hilang sekarang ini. Kalau bukan kita untuk mengungkap kehebatan orang-orang leluhur kita zaman dulu, siapa lagi? Dan harapan saya dari video-video kita ini bisa mengingatkan kembali bahwa di Surabaya ini punya sosok yang luar biasa, namanya adalah Joko Berek, yang pada akhirnya dia akan disebut dan dinobatkan sebagai seorang Sawunggaling yang pada perjalanan hidupnya ini bertujuan benar-benar untuk menghalau Belanda, VOC pada zaman itu, karena dikhianati oleh VOC dan ayahandanya diracun. Dalam sejarahnya itu seperti itu. Dan dalam perjuangan hidupnya juga akhirnya kita ini bisa menikmati kota yang namanya kota pahlawan ini guys. Kota dimana orang-orang yang luar biasa lahir di sini, kota-kota pahlawan, karakter-karakter yang luar biasa. Dan seharusnya kita untuk meneruskan perjuangan mereka, bukan mengangkat senjata, karena pada saat ini negara Indonesia bukan dalam keadaan berperang, tapi kita diteruskan adalah karakternya Mas ya. Betul. Karakter perjuangan itu, karakter untuk kita menjadi orang yang berguna buat orang banyak, lelaku juga, dan supaya budaya kita bisa kembali jaya juga sama seperti dulu. Oke teman-teman, thank you udah nonton video-video kita. Kita akan terus lanjut video-video selanjutnya dengan sahabat-sahabat yang luar biasa ini, dan semoga harapan kita ini Mas ya terus berkolaborasi menjadi video-video yang lebih berguna lagi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam budaya. Rayu. Jam pencet ini masjid dahulu zamannya wali-wali kan jam pencet ya. Kalau waktunya sholat duhur itu ada geser sedikit, kalau asar itu sadar tegak pengayuh.